Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Ngobrol Santai. Saya Cornelia sebagai host dalam podcast kali ini. Nah, di episode seru kali ini kita akan ngobrolin sebuah cerita viral yang bikin banyak orang geram, tetapi juga jadi pelajaran penting buat kita semua. Teman-teman udah pada dengar belum cerita tentang diskriminasi siswa di Medan gara-gara tunggakan SPP? Nah, kalau belum pada dengar, pada podcast kali ini saya akan menceritakan kronologinya dan bagaimana tanggapan sekolah, pemerintah, dan masyarakat tentang kasus ini. Yuk kita kulik ceritanya dari awal sampai akhir. Namanya adalah Mahesa, seorang siswa SD di Medan yang mengalami kejadian kurang mengenakan di sekolahnya gara-gara tunggakan SPP. Jadi ceritanya, awal Januari 2025, Mahesa yang masih kelas 4 SD terpaksa duduk di lantai selama jam pelajaran selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 6 sampai tanggal 8 Januari 2025. Ternyata, wali kelas Mahesa membuat aturan sendiri yang cukup kontroversial. Ia melarang siswa yang menunggak SPP duduk di bangku dan harus belajar dengan posisi duduk di lantai. Mahesa menunggak SPP sekitar 180.000 selama 3 bulan dan akhirnya jadi korban perlakuan ini. Ibunya Mahesa, Bu Kamelia, yang juga bekerja keras untuk keluarganya, baru tahu kejadian ini saat anaknya Mahesa sudah duduk di lantai pada tanggal 8 Maret 2025. Dan ibunya yang melihat kejadian tersebut merekam dan menguploadnya di media sosial. Peristiwa ini akhirnya viral di media sosial dan memicu kemarahan masyarakat luas. Banyak yang menganggap perlakuan itu sangat tidak manusiawi dan membuat Mahesa merasa malu dan sedih. Tentunya sedih pasti, kondisi psikologisnya anak ini juga pasti akan terganggu karena masalah ini. Sekolah langsung merespon dengan menindak wali kelas tersebut yang kemudian diskor sementara waktu. Kepala sekolah juga menyatakan bahwa aturan wali kelas itu dibuat sepihak dan tidak sesuai dengan kebijakan sekolah. Pemerintah Kota Medan pun turun tangan memberikan perhatian khusus agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selain itu, Mahesa mendapat banyak dukungan termasuk beasiswa hingga SMA dari Partai Gerindra yang siap menanggung biaya pendidikannya. Pembinaan dan bantuan juga mengalir dari berbagai pihak yang peduli dengan kesejahteraan Mahesa. Orang tua Mahesa mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi keluarga sedang sulit sehingga belum bisa melunasi SPP tepat waktu. Namun mereka berharap sekolah dan pemerintah bisa lebih peka dan mencari solusi tanpa harus merugikan anak didik secara emosional. Nah, dari kasus Mahesa bisa membuka mata kita semua tentang pentingnya kebijakan sekolah yang manusiawi dan berpihak pada siswa, terutama yang menghadapi kesulitan ekonomi. Pendidikan adalah hak anak-anak tanpa didiskriminasi, dan perlakuan seperti ini harus segera diakhiri agar tidak ada korban lagi. Mungkin sekolah bisa membuat sistem yang lebih fleksibel dan mendukung siswa dari keluarga yang kurang mampu, misalnya dengan program bantuan biaya atau dialog dengan orang tua sebelum mengambil tindakan. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan agar kebijakan sekolah berjalan adil. Dari kasus Mahesa ini, kesan yang dapat kita ambil adalah betapa pentingnya empati dan penghargaan terhadap hak anak. Pendidikan itu bukan hanya soal materi, tetapi juga soal memperhatikan mental dan perasaan para siswa. Oke teman-teman, jadi itu tadi cerita Mahesa dari Medan yang cukup menyentuh hati kita ya. Terima kasih ya sudah dengerin podcast saya. Saya Cornelia, pamit undur diri, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan lupa tetap tebarkan kebaikan.